Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ayohal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam Mustalahul Hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hadis mu'allaq. Dan kita masih belajar tentang hadis-hadis ad-dhaif dan kita masih berkutat dalam pembahasan as-saqtu zahir ya. Saqtu zahir kita saqtul isnad itu terbagi menjadi dua. Kita sudah sebutkan sebelumnya ada yang khabarul mardud, terus saktul minal isnad wa saqtul minal rawi. Nah, saktul minal isnad ini terbagi menjadi dua, ada yang zahir, ada yang khafi. Ini kita sedikit memurojaah apa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi anwas saqat itu ada yang zahir, ada yang khafi. Ada yang khafi. Dan kita masih di bagian pertama dari saktu zahir, saktun zahirun. Kita sudah menyelesaikan tentang apa itu hadis mu'allaq dan hukumnya bagaimana dan contoh-contohnya. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis tentang mursal. Insyaallah ini akan kita bahas dalam dua pertemuan yang berkaitan dengan al-mursal secara umum, kemudian nanti kita akan bahas tentang mursalu as-sahabi. Mursalu as-sahabi. Soalnya pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang al-mursal as-sahabi. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan bahas al-mursal secara umum. Baik. Ikhwah sekalian, apa itu hadis mursal? Mursal secara bahasa lughatan huwa ismu maf'ulin min arsala bimana atlaqa. Jadi mursal itu adalah isim maf'ul dari fi'il arsala, maknanya adalah atlaqa, itu melepaskan, lepas, terlepas gitu ya. Arsala. Fakana al-mursilu, maka orang yang mursil atlaqal isnada walam yuqayyidhu birawin ma'ruf. Jadi rawinya itu tidak mengikat sanad hadisnya dengan rantai perawi yang jelas, dengan rantai rawi yang dikenali. Misalnya, kalau misalnya sebuah rantai rawi kita ibaratkan dari Rasul ke sahabat, kemudian fulan. Nah, rawi itu hilangkan sahabat. Dan ini kita katakan mursal. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksudkan dengan mursal adalah huwa ma saqata min akhiri isnadihi man ba'da tabi'i. Jadi adalah sanad yang terputus dari akhir sanadnya, ujung sanadnya ya. Kemarin sudah kita sebutkan, kalau misalnya kita punya rantai rawi seperti ini, maka ini kita katakan awalu sanad. Yang ini akhir sanad. Akhir sanad. Jadi sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Di atas akhir sanad, yang di bawah awalu sanad. Jadi huwa masaqata min akhiri isnadihi min man ba'da tabi'i. Man ba'da tabi'i. Nanti kan kita berikan contohnya seperti apa dan penjelasannya bagaimana. Penjelasan dari definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Tahan dalam kitabnya Taisir Mustalahul Hadis, yaitu ai huwal hadisul ladzi saqata min isnadihi rawi allazi ba'da tabi'i. Yaitu hadis yang jatuh, yang putus dari sanadnya satu orang rawi allazi ba'da tabi'i, setelah tabi'in. Setelah tabi'in berarti siapa? Bisa sahabat atau tabi'in yang lain. Bisa sahabat atau tabi'in yang lain
yang lebih senior daripada yang meriwayatkan hadis. Wallazi ba'da tabi'i huwa sahabi. Setelah tabi'i itu adalah sahabat. Wa akhirul isnad huwa taraful ladzi fihi sahabi. Dan akhir sanad adalah taraful ladzi yang di dalamnya ada sahabat. Jadi ujung sanad yang terakhir sebelum sampai kepada Rasulullah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya bagaimana? Suratuhu an yakula tabi'i, seorang tabi'i mengatakan sawaun kana sagiran aw kabiran, meskipun seorang tabi'in yang junior ya, junior artinya mungkin tidak bertemu dengan apa namanya? Tidak bertemu dengan pembesar sahabat, atau kabir, tabi'in kabir yang mereka mungkin bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, mereka disebut dengan tabi'in kibar. Adapun yang sogir, mereka mungkin hanya bertemu dengan sahabat-sahabat yang junior. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza aw fa'ala kaza aw fi'la bihadratihi kaza wa hadhihi suratul mursali indal muhaddisin. Jadi seorang katakan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan ini. Rasulullah SAW mengatakan ini dan terjadi sesuatu di zaman Nabi, seperti ini. Ini seorang tabi'in mengatakan Rasulullah melakukan ini, terjadi sesuatu di zaman Rasulullah seperti ini. Ini adalah bentuk dari mursal indal muhaddisin. Jadi menurut muhaddisin yang dimasukkan dengan mursal adalah semua yang diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi yang mengatakan adalah tabi'in. Jadi seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah, au fa kana Rasulullah SAW yaf'alu kaza, au fu'ila kaza bihadrati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi periwayatannya tabi'in tanpa menyebutkan ujung terakhir dari sanad, yaitu sahabat, tanpa menyebutkan sahabat, langsung menyebutkan Nabi, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di sini contohnya. Misalkan ini sebuah sanad hadis seperti ini ya. Maka seorang tabi'in, misalnya kita katakan Sa'id bin Musayyab yang wafat tahun 90 Hijriah, maka dia meriwayatkan hadis, dia langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 10 Hijriah. Nah, 10 Hijriah, 10 atau 11 Hijriah. 10 Hijriah. Tidak ketemu. Tidak bertemu Sa'id bin Musayyab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Sa'id mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan menyebutkan sahabat di sini. Dia hilangkan sahabatnya tanpa menyebutkan sahabat. Langsung lompat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti ini nanti akan kita jelaskan hukumnya seperti apa. Kalau kita perhatikan apa yang sudah kita jelaskan dalam hadis mu'allaq, maka ini model seperti ini terjadi rantai sanad yang putus ya. Padahal dalam hadis itu dikatakan sahih, di antara syarat-syaratnya adalah ittisalu as-sanad. Rantai sanadnya tersambung. Kalau tidak tersambung berarti ada kemungkinan hadisnya dhaif. Jadi di sini ada peluang hadis mursal ini dhaif karena terjadi ittisalus inqita. Terjadi inqita as-sanad. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita ambil dari contohnya yang hadis secara langsung, ma akhraja Muslimun fi sahihihi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, fi kitabil buyu, dalam kitab buyu, jual beli, qala, Imam Muslim mengatakan qala haddatsani Muhammad bin Rafi', haddatsana Hajjin, haddatsana Lais an Uqail an Ibn Shihabin an Sa'id bin Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabanah. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim, dan Sa'id bin Musayyib langsung mengatakan
anna Rasulullah SAW naha an bai'il muzabanah. Kita lihat penjelasannya di sini. Fasa'idu Ibn al-Musayyib tabi'iyun kabirun. Sa'id bin Musayyib itu adalah seorang tabi'in senior, bahkan dikatakan bintangnya tabi'in. Rawa hadzal hadisa, meriwayatkan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni an yazkura al-wasitata bainahu wa bain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa menyebutkan perantara antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Sa'id bin Musayyib tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia bisa mengatakan Rasulullah SAW mengatakan melakukan demikian? Dia menghilangkan kemungkinan besar Sa'id bin Musayyib mendengar hadis ini dari seorang sahabat, lalu beliau menyebutkan hadis ini tanpa menyebutkan nama sahabat tersebut. Jadi beliau menghilangkan satu rawi, maka ini kita katakan mursal. Kenapa mursal? Dilepaskan, dan mursal itu modelnya adalah satu sanad di sini, satu rantai rawi ini diputuskan yaitu di tabaqat sahabat, di tabaqatnya sahabat. Faqad asqata min isnadi hadzal hadisi akhirahu. Jadi beliau telah menggugurkan akhir dari sanad ini dari pada sanad hadis ini. Wa huwa man ba'da tabi, yaitu setelah tabi'in. Wa qallu hadza saqat an yakuna qad saqata as-sahabi wa yahtamilu an yakuna qad saqata ma'ahu ghairu katabi'i masalan. Di minimalnya terjadi asaqtu, terjadi putus terpotongnya hadis sanad di sini an yakuna qad saqata as-sahabi. Jadi yang terputus itu adalah sahabat. Wa yahtamilu, atau ada kemungkinan an yakuna qad saqata ma'ahu ghairuhu. Atau bisa jadi ada juga yang selain sahabat. Jadi ada dua orang sahabat. Bisa satu atau dua orang yang digugurkan, atau yang lainnya katabi'i masalah, atau seorang tabi'in. Jadi mungkin misalnya Sa'id bin Musayyib meriwayatkan hadis ini dari seorang tabi'in, dan tabi'in ini kemudian meriwayatkan dari Nabi, dari sahabat yang lain, kemudian sahabat tersebut meriwayatkan dari Nabi SAW. Itu mursal indal muhaddisin ya. Ini contoh mursal indal muhaddisin. Jadi terpotong tidak menyebutkan sahabat di sini. Man ba'da tabi'i. Adapun menurut para ahli usuliyun, mereka mengatakan ma zakartuhu min suratul mursal huwa al mursal indal muhaddisin. Jadi contoh sebelumnya itu adalah mursal indal muhaddisin. Amal mursal indal fuqaha wal usuliyin fa'amu min zalika. Maka mursal menurut para fuqaha, ahli fikih dan ahli usul lebih umum daripada hal tersebut. Fa indahum anna kulla munqati'in mursalun ala ayyi wajhin kana inqita'uhu wa hadza mazhabul khatibi al-aidan, itu Khatib al-Baghdadi. Jadi amal mursal indal fuqaha, adapun mursal menurut para ahli fikih dan ahli usul, amu min zalika, lebih umum. Fa indahu, menurut mereka, anna kulla munqati', setiap terputusnya rantai sanad, maka itu adalah mursalun. Katakan mursal. Ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Apapun jenis putusnya. Misalnya kita ambil contoh tadi, contoh ini. Kalau menurut muhaddisin, yang namanya mursal adalah terputus di sahabat, sini disebutkan. Adapun menurut ahli fikih dan ahli usul, mereka mengatakan terputus di sini mursal, terputus di sini mursal, putus di sini mursal, putus di sini namanya mursal juga, putus di sini namanya mursal. Jadi semua jenis putus ini dimanapun putusnya, maka itu dinamakan mursal indal muhaddisin atau indal fuqaha. Jadi bedanya, kalau menurut muhaddisin terputusnya setelah tabi'in ya. Di sini tidak disebutkan rawi setelah. Adapun menurut ahli usul dan fuqaha, dimanapun terputusnya di rantai sanad, di awalkah, di tengahkah, maka itu semuanya dikatakan mursal. Dikatakan semuanya mursal. Apakah terputus di sini, apa di tabi'in, apakah di sini, semuanya dikatakan mursal. Bisa dipahami ya. Kita berpindah ke hukum hadis mursal. Hukumnya adalah al-mursal fil asli
dhaifun mardudun. Secara global bisa kita katakan secara umum hadis mursal adalah hadis yang dhaif. Kenapa? Lifaqdihi syartan min syurutil maqbul. Karena tidak terpenuhi salah satu syarat diterimanya sebuah hadis, yaitu wa huwa ittisalus sanad, yaitu tersambungnya sanad. Sudah kita sebutkan ya di awal-awal, antum sudah belajar bahwasanya hadis sahih yang pertama ittisalus sanad, ittisalus sanad. Kemudian rawinya adalah rawi adlun dobitun an mislihi. Ini sudah 1, 2, 3. Jadi rawinya adil dan dobit, kuat hafalannya. Yang ketiga, yang keempat, tidak ada syadz, dan tidak ada ilahnya, tidak ada ilah yang parah ya. Jadi ada 5. Silakan nanti dimurajaah lagi syarat diterimanya sebuah hadis. Baik. Jadi kalau kita kembali lagi kepada hadis mursal, hadis mursal itu hadis yang doif. Kenapa? Karena salah satu syarat diterimanya sebuah hadis terputus, yaitu ittisalus sanad. Jadi tidak tersambungnya rantai sanad. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah rantai ya, rantai seperti ini, maka kalau ini rantai yang bagus misalnya tidak terputus, tapi kalau misalnya terputus satu di sini hilang, maka itu kita katakan rantainya tidak bagusnya di sini hilang, jadi tidak bagus. Baik. Walil jahli bihalir rawi al-mahzub, dan juga ketika dihilangkan rawi yang dihapuskan ini tidak ketahuan siapa. Misalnya di sini tadi kita hapuskan, misalnya seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah, dia tidak menyebutkan sahabat di sini. Kalau kita menduga bahwasanya yang dihilangkan ini kemungkinan besar sahabat, tapi sahabat ini siapa? Ini dipertanyakan, tidak ketahuan gitu, tidak ketahuan. Itu maksudnya yang menjadi permasalahan. Baik. Lihtimali an yakuna al-mahzufu ghairu sahabi. Karena ada kemungkinan yang dihapus itu adalah bukan sahabat. Wa fi hadhil hal yahtamilu an yakuna dhaifan. Jadi ada kemungkinan ketika di sini tidak ketahuan. Misalnya di rantai sanad ini, di tobaqat ini dihilangkan sahabatnya. Bisa jadi juga di sini bukan sahabat yang dihilangkan, tapi tabi'i. Kalau sahabat dihilangkan, maka nanti akan ada hukum khusus. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Kalau jelas misalnya yang dihapus itu adalah sahabat, hukumnya berbeda. Tapi kalau misalnya masih tidak ketahuan apakah itu sahabat atau bukan, maka ada kemungkinan yang dihapuskan ini, yang tidak disebutkan rawinya adalah bukan sahabat. Kalau bukan sahabat, maka hadisnya kita katakan langsung dhaif. Jadi ada kemungkinan hadisnya dhaif. Wa fi hadzal hal yahtamilu an yakuna dhaifan. Jadi hukum secara umum kita katakan mursal ada, tapi nanti akan ada mursal sahabi, ada hukum mursal secara perincian. Ini secara umum kita katakan, secara mujmalnya kita katakan mursal itu dhaif. Tapi nanti akan ada tafsilnya, perinciannya, insya Allah pada pertemuan berikutnya ya. Tidak sekarang, tentang perincian hadis mursal seperti apa. Lakinna ulama minal muhaddisina wa ghairuhum ikhtalafu fi hukmil mursal. Para ulama ahli hadis dan yang lainnya mereka berselisih dalam menetapkan hukum hadis mursal. Makanya ini nanti kan ada perinciannya, tidak hanya tidak dikatakan langsung dhaif saya, langsung oh hadis mursal berarti dhaif, belum tentu. Karena nanti akan ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Mungkin ini pertemuan kita pada kali hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam perbedaan para ulama hadis dalam menetapkan hukum mursal. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.